Pada hari ini Pak Guru seperti biasa untuk materi TPMM yaitu akan menjelaskan tentang pembuatan atau menerapkan program aplikasi sederhana dengan menggunakan control statement if dan input output di layar monitor dengan program C++. Sebelum Pak Guru mulai, kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Baik. Sehat. Baik, Alhamdulillah. Sehat. Pak Guru absen dulu ya. Yang pertama Mbak Afita Yolanda. Hadir? Hadir. Kemudian selanjutnya Mbak Wita saja. Kemudian Mbak Sahla Nailatun. Mbak Sahla. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Mbak Febri. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Mas Idan. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Kemudian Mbak Elsa Putri. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Farisi Arkan. Hadir, Pak. Ferry Muhammad. Hadir, Pak. Fikri Bayu. Hadir, Pak. Gali Khairul. Hadir, Pak. Ika Amalia Putri. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad siapa? Maulidia Angelika. Hadir, Pak. Mayriska Putri. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad ya. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah pada hari ini hadir 34 ya. Yang 2 kemana ini? Mbak, Mas. Yang belum hadir 2 anak ini. Pak, saya belum di absen, Pak. Hadir, Pak. Oh, yang belum di absen nggak usah khawatir, ini sudah ada tampilannya di Microsoft Teams ya sudah. Yang belum disebut nggak apa-apa, nanti otomatis kerekam Mas. Ini 34 kalau nggak salah kemarin Mas Iqbal izin ya. Mas Iqbal hari ini izin memberitahu Pak Guru. Yang satunya siapa ya? Yang satunya ya nanti Pak Guru pasti ketahuan lah ya. Baiklah, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini ya. Ya hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang pemrograman pembuatan programan sederhana statement if input output menggunakan bahasa C++. Sebelum Pak Guru masuk ke materi tersebut, Pak Guru mencoba mengingatkan kembali materi yang sudah diajarkan minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang variabel, konstanta, kemudian operator, dan perintah input-output. Sekarang Pak Guru tanya, apa itu variabel? Ada yang masih ingat? Definisi variabel Saya, itu? Pak. Ya, coba Mbak Vita, silakan. Suatu simbol atau lambang yang mempunyai nilai. Oh iya, betul. Ya, bagus.
Terima kasih Mbak Alvita ya. Ternyata masih teringat. Yang lainnya mudah-mudahan masih teringat juga ya. Mbak Diana, Mbak Ferry ya. Tetap ya. Kemudian coba apa itu konstanta? Konstanta. Saya, Pak. Siapa? Isma. Mbak Isma. Apa itu konstanta Mbak Isma? Konstanta adalah variabel yang mempunyai nilai yang tidak dapat berubah. Ya, jawabannya sangat bagus sekali ya. Ternyata ini kelas 10 TI 1 ini ya siswanya pinter-pinter ya. Tolong ini dipertahankan ya. Jangan sampai pelajaran yang sudah itu terlupakan. Ya, sebelum aku mulai, barangkali ada yang mau tanya? Ada nggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru izin share. Bentar ya, Pak Guru share. Coba kalian lihat di layar HP kamu ya. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Ya. Hari ini ya, yang Pak Guru seperti awal dibicarakan, Pak Guru akan menjelaskan program aplikasi sederhana dengan menggunakan control statement if dan perintah input output di layar monitor dengan aplikasi Dev C++. Adapun KD dan IPK-nya nanti diharapkan siswa itu yang pertama ya. KD yang pertama itu menerapkan program aplikasi sederhana dengan menggunakan control statement dan perintah input output di layar monitor. Open loop. Diharapkan siswa yang pertama itu bisa menentukan macam-macam control statement if. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menerapkan program aplikasi sederhana dengan menggunakan control statement dan perintah input output di layar monitor. Open loop dengan bahasa Dev C++. Pada yang berikutnya, mendemonstrasikan program aplikasi sederhana dengan menggunakan control statement dan perintah input output di layar monitor. Open loop. Tujuannya ya, diharapkan siswa bisa membuat flowchart macam-macam control statement if sesuai dengan permasalahan yang disajikan. Kemudian siswa juga bisa membuat program aplikasi sederhana dengan menggunakan control statement dan perintah input output di layar monitor dengan bahasa C++. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini ya. Ini yang pertama diharapkan siswa didik dapat menentukan macam-macam ya statement if secara tulis dengan tepat. Ya. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa didik dapat menerapkan program aplikasi sederhana dengan menggunakan control statement. Yang ketiga, setelah membaca modul, ya peserta didik diharapkan dapat membuat flowchart macam-macam control statement if. Yang terakhir, setelah membaca modul, peserta didik diharapkan bisa membuat program aplikasi sederhana dengan menggunakan bahasa C++. Nah, sekarang apa yang kamu lihat itu Mbak Mas di layar HP kamu itu? Terlihat? Terlihat, Pak. Gambar apa itu? Gambar flowchart ini ya? Apa? Gambar apa? Kelihatan jelas nggak di layar kamu, Mbak? Kelihatan gambarnya jelas nggak? Apa kurang besar? Jelas. Sudah jelas? Jelas, Pak. Kurang besar. Gambarnya cukup jelas ya? Apa kurang besar, Mbak? Jelas ya? Sekarang Pak Guru tanya nih. Gambar apa ini? Gambar apa, Mbak? Mas? Apa ini? Di sini ada tulisan apa ini?
Halo. Halo. Simulasi pembelajaran, Pak. Yang ini apa ini contoh? Apa ini? Ini ada gambar flowchart ya? Total belanja. Ya, Iya, flowchart. flowchart apa? Tentang membuat apa ini? Tampilan Total untuk belanja. total belanja ya, di sini ya contoh sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini misalkan kalian mau membuat program ya, misalkan di supermarket lah ya, misalkan untuk menampilkan program ketika yang berbelanja di atas 100.000 ada keterangan selamat Anda dapat hadiah, kalau tidak di bawah 100.000 nominalnya tidak ya, terima kasih. Ini adalah contoh urutan membuat flowchart ya, seperti ini. Untuk lebih jelasnya, nah, ini Pak Guru akan menayangkan video ya, sebentar ya. Menayangkan video. Menayangkan video tentang pembuatan flowchart. Izin share ya. Bentar. Nah, sudah terlihat, Mbak, gambar videonya? Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Nah, sekarang Pak Guru akan putarkan videonya ya. Bentar. Pak Guru akan nyalakan. Tolong kamu perhatikan baik-baik ya dari video ini. Silakan. Pak Guru klik mulai. Ada sebuah kasus dalam pembelian kentang. Jika membeli 4 kg, maka harganya 60 sampai 32.000, maka keterangannya huruf A. Jika membeli 3 kg, maka harganya 43 sampai 54, maka keterangannya huruf B. Jika membeli 2 kg, maka harganya 30 sampai 36, maka keterangannya huruf C. Jika membeli 1 kg, maka harganya 15 sampai 18, maka keterangannya huruf U. Dan selanjutnya akan mendapatkan bantuan dengan Ya. Sudah melihat tayangan video itu ya? Apa yang kamu pelajari, Mbak? Apa yang kamu dapat dari tayangan video tadi? Di sini. Ya. Di sini kan Pak Guru mencontohkan tentang tadi ya, aplikasi if ya. Jadi aplikasi if contohnya seperti ini ya. Apabila keranjang itu 4 kilo ya, maka keterangannya diberi A ya. Apabila keranjang itu 3 kilo, maka B ya. If then ya. Seperti itu ya. Kemudian nah ini flowchart-nya ya. Terlihat ya. Di sini mulai keranjang pertama ini apabila lebih dari 60 maka keterangannya A. Dan seterusnya ini. Ini contoh flowchart-nya yang tadi. Kemudian selesai ya. If then. Ada yang ditanyakan? Tidak, Ada yang Pak. Tidak? Tidak, Pak. Ya. Oke. Selanjutnya ya. Pak Guru kembali ke sini. Nah, ya. Tadi sampai mana? Pak Guru sampai menampilkan. Nah, ini ya. Jadi contoh video membuat flowchart statement if ya. Ini. Nah, seperti gambar di sini, ini contoh tampilannya. Nanti kamu diharapkan bisa membuat program ya. Pak Guru kan sudah memberikan modulnya
3 hari sebelumnya ya, 3 hari yang lalu ya, sama LKPD. Ya, apakah kamu sudah pelajari ya? Sudah ya? Ya. Sudah, Pak. Pak. Nah, nanti setelah kamu tadi buat flowchart, nanti Pak Guru akan contoh membuat menayangkan video bagaimana cara membuat program sederhana aplikasi if then ya. Silakan kamu perhatikan video berikut ini. Izin share ya Pak Guru ya. Sambil nunggu Pak Guru share, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Sambil nunggu Pak Guru nge-share video, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada tidak? Pak. Tidak ada. Oke, sebentar ya. Video yang kedua, sebentar. Sebentar ya. Apakah sudah tampil di layar kamu? Sudah tampil belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, sebentar. Belum tampil ya. Nah, ini Pak Guru share dulu videonya. Kamu perhatikan. Sudah terlihat? Terlihat ya? Sudah. Pak, sudah. Dasar pemrograman ya. Video dasar pemrograman ya. Kamu perhatikan, simak baik-baik. Iya, Pak. Ini Pak Guru play sekarang. Kamu simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Sekarang kita akan belajar if statement untuk C++. Oke. Simple ya, ini simple seperti nggak gampang. Nggak gampang, nggak susah. Oke. Nggak susah. Ingat itu. Ya, jadi kayak pertama kita mulai aja langsung kita include IOStream. Ini kita using namespace std ya. Jadi kita zoomin aja. Gini saya hapus ini. Perlu sebenarnya nggak usah dilihat nggak apa-apa ya. Cin.get. Sip. Oke, kita bikin if statement nih sekarang. Nah, jadi kita punya, saya bikin dulu, kita punya integer A. Oke, kita deklarasi adalah sebuah integer. Lalu saya ingin kita memasukkan sebuah angka. Jadi masukkan angka. Oke, jadi kita akan membuat program pendeteksi angka gitu ya. Nah, terus kita bukan pendeteksi angka ya, kita ingin membuat if ini jalan gitu ya. Ini contoh aja lah, gampang ya. Oke, kita masukkan angka, nanti masukin si angkanya ke A gitu ya. Gampang. Jadi nanti ini akan berhenti, terus nanti disuruh masukin nilainya ke A ini. Jadi dengan asumsi bahwa kita memasukkan nilainya adalah integer gitu ya. Oke, kita lihat dulu ini supaya jalan ya, pelan-pelan. Oke, ini. Nah, sekarang kalau saya compile ya, nanti saat saya jalanin di sini, itu adalah if. Ya, saya masukkan angkanya berapa, misalkan 10, nanti dia langsung menampilkan 10. Jadi, masukkan angka ini adalah yang ini. Oke ya, 10 adalah yang ini, masukin angka, nanti A ditampilkan. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke if. Jadi, kita ini adalah if statement. Jadi gini, teman-teman semua. Untuk membuat if statement, pertama kali adalah menuliskan if. Oke, itu adalah yang pertama. Gampang ya, gampang. Yang kedua adalah disebut sebagai ini adalah kondisinya. Oke, ini adalah kondisi ya. Gak usah diketik kondisi, ini biar saja ngetik. Jadi kondisi. Nah, di bawahnya ini ada kita tambahin ini namanya body. Ini body. Nah, di sini kita masukin statementnya. Oke, ini statementnya. Jadi ini adalah kondisinya. Kalau ininya nilainya true ya, oke. Kalau kondisi nilainya true ya, itu bolehnya true ya, atau 1 ya, atau lebih dari 1. Oke, jadi bisa true, bisa 1, bisa lebih dari 1. Dia akan menjalankan statement itu. Kalau misalkan ininya tidak terpenuhi atau nilainya adalah 0, false ya, dia tidak akan menjalankan nilai ini. Oke, kita buktikan. Nah, sekarang kita bikin kondisinya dulu ya. If statement saya bikin kecil lagi, jadi
kondisi itu dalam bentuk boolean. Oke, kita udah belajar di boolean yang di sebelumnya ya. Jadi harusnya kalian sudah mengerti. Misal, kita bikin sebuah kondisi di sini. Misalnya gini, A sama dengan 3. Itu artinya adalah jika, A-nya, nilai A yang kita masukin nanti itu sama dengan 3, berarti nilai ini jadi true dong. Benar nggak? Benar nggak? Jadi true dong, yang ini ya. Jadi true ya. Kalau true, maka dia menjalankan statement di sini. Kita coba. Kita see out di sini. Halo. Gitu ya. Jadi akan menjalankan si halo. Kalau misalkan kita masukin nilainya tinggal 3. Oke, nggak percaya, kita compile. Ini nggak usah, ya. Ini kita, ini aja. Kita tulis di sini, ini adalah selesai, ya. Jadi, selesai programnya. Dia ada di luar. Oke. Sip. Ini kita keluarin if. Lihat, masukkan nilai angka, saya masukin nilai 1. Atau nggak, 3 dulu ya. 3, masukin. Oh, halo. Halo. Selesai. Sip. Halo. Selesai. Berarti saat saya masukkan nilainya 3, dia masuk ke A, A-nya dicek. A-nya sama dengan 3 enggak? Oh, sama. Masukin halo. Keluar, beres. Gitu ya. Kita coba yang lain. Mungkin angka 1. Harusnya kan nggak masuk. Oke, lihat. 1. Lihat, langsung selesai. Oke, langsung selesai. Ini artinya 1 masuk sini tidak sama dengan 3. Oke, jadi ini berjalan nih si kondisinya. Sip ya, mantap ya. Mantap. Oke, sekarang gini. Di sini itu pokoknya bentuknya boolean. Ya. Nah, kita bisa, misalkan saya mau bikin yang lain, misalkan kurang dari. Oke, kurang dari. Ya, saya compile. Ini bisa kayak gini, bisa kita jalankan. Lihat, masukkan angka. Nilai berapa yang kurang dari 3? 0, misalkan. Benar juga dia bisa masuk. Halo, masuk sini. Ya, jadi pokoknya intinya, saat kita pakai if statement, jika kondisi di sini adalah true, ya, atau nilainya lebih dari 1, atau lebih dari 0, ya, 1, 3, begitu, itu nggak apa-apa, nilainya adalah true. Ya, kita cobain ya. Misalkan saya, ini jadi gini ya. Ini aja, misalkan, simpelnya. Ini saya compile. Ya, misalkan masukin berapa? 0. Lihat, dia langsung selesai. Ini saya dulu. Misalkan masukin berapa? Masukin 5. Lihat, masuk ke halo ya. Jadi, si if ini akan mengecek bahwa nilai ini harus lebih dari 1. Ya. Kalau misalkan 0 dia false, kalau bukan lebih dari itu, dia akan jadi true. Oke, teman-teman semua, nanti dia akan menjalankan si program yang ada di dalam ini. Ya. Sip, itu untuk if statement. Gampang kan? Gampang ya, jadi jangan pusing. Nah, nanti kita bisa bikin sesuatu. Ya, if, else, if, dan seterusnya. Oke ya. Udah. Gimana, Mbak, Mas? Dari tayangan video ini, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Halo? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya. Itu tadi contoh ya, pembuatan program statement if ya di program Dev C++. Dari tadi Pak Guru sudah menampilkan 2 video. Video yang pertama itu tentang pembuatan flowchart. Video yang kedua tentang pembuatan program statement if Dev C++. Untuk video yang pertama, coba siapa yang bisa menjelaskan cara membuat flowchart dari tayangan video itu? Coba silakan. Dari video yang pertama, flowchart. Silakan Mbak. Saya, Vita. Pak. Siapa? Mbak siapa? Jadi? Sita. Oh, Mbak Avita lagi. Ya. Yang lain? Barangkali ada yang lain? Nggak ada? Ini Mbak Avita terus rajin ini.
Yang lain dulu sebentar Mbak Vita ya. Pak Guru tunggu kesempatan yang lain. Barangkali ada. Saya, Pak. Siapa? Tadi siapa? Selain Mbak Vita? Halo. Tadi siapa? Selain Mbak Vita yang bisa jawab? Siapa? Sumia, Pak Guru Pak. nggak? Oh, Sumiati. Ya, Mbak Sumia. Silakan. Kamu jelaskan cara tentang pembuatan flowchart tadi. Ayo. Flowchart menggunakan simbol geometri sederhana dan panah untuk mengartikan hubungan dalam pemrograman. Misalnya awal atau akhir program diawali bentuk oval, proses diwakili oleh persegi panjang, keputusan diwakili oleh berlian, dan proses input-output diwakili oleh jajar genjang. Oke ya, jawabannya sangat bagus sekali ya. Jadi flowchart ini Pak Guru sambil ini ya. Pak Guru berikan aplaus dulu tadi Mbak Isma sudah menjelaskan cara bagian-bagian membuat flowchart ya. Nih, Pak Guru tampilkan, kelihatan ya tadi ya. Jawaban Mbak Isma itu sangat bagus sekali ya. Pak Guru beri aplaus dulu. Ya, terima kasih Mbak Isma. Ya. Jadi seperti ini ya. Tadi yang dikatakan Mbak Isma ya. Tadi flowchart itu menggunakan simbol yang pertama itu bentuknya oval ya. Ini ya. Kelihatan ya Mbak, Mas? Halo, Lihat, bisa Pak. kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Tadi yang dijelaskan Mbak Isma itu oval ya, itu dimulai proses itu berbentuk oval ini ya. Ini untuk pembuatan flowchart ini tidak sembarangan ya, ini ada aturannya ya. Yang pertama itu membuat bentuknya oval. Mulai ya. Kemudian ini bentuknya apa nih? Setelah oval ini. Ada bentuk apa ini? Apa? Jajar genjang. Jajaran genjang. Ya, jajaran genjang menyatakan apa, Mbak? Menyatakan proses ya. Proses input ya. Nah, baca nilai siswa. Kemudian ini bentuk tadi apa? Berlian ya. Nilai siswa. Di sini apabila programnya nilai siswanya lebih besar dari 60, maka cetak lulus ya. Ini termasuk tadi ini persegi panjang ini proses ya, maka cetak lulus. Kalau nilainya di bawah 60 maka selesai ya. Untuk input output menggunakan oval lagi. Paham ya? Halo. Paham, Pak. Nah, sekarang Pak Guru lanjutkan lagi ya. Pak Guru kemarin kamu ada tugas kelompok ya, Pak Guru sudah bagikan LKPD-nya ya, sama modul pembelajarannya ya. Untuk pembagian kelompok, kalian sudah tahu semuanya ya. Dari 36 siswa itu ada 6 kelompok ya, Pak Guru bagi ya. Halo? Iya, Masih Pak. Iya, Pak. Nah, untuk hari ini, masing-masing kelompok sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah siap? Siap. Sudah siap? Nah, ini Pak Guru mengingatkan ya. Nih, untuk soalnya nih ya. Jadi soalnya yang ini ya. Nih, di LKPD ya yang kamu sudah pelajari ya. Yang ini. Soalnya yang ini. Ya, yang pertama nanti masing-masing kelompok disuruh pertama membuat flowchart. Di sini ada keterangan, sudah ada deskripsinya ya. Untuk membuat flowchart untuk menentukan kelulusan. Yang kedua, tugas kedua itu adalah membuat program C++ untuk menampilkan tadi nilai kelulusan juga. Apabila nilainya 75 maka keterangannya lulus. Itu ya. Di sini ya. Ini Pak Guru sambil kalian Pak Guru beri kesempatan dulu
untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Ya, silakan kalian berdiskusi dulu sebentar ya. Untuk menentukan siapa yang mau jadi moderatornya untuk mempresentasikan masing-masing kelompok. Ya, silakan Pak Guru beri waktu. Halo, silakan kalian berembuk ya. Halo Mas, Iya, Mbak. Pak. Ya, silakan masing-masing kelompok. Nanti siapa yang mewakili? Ya. Gimana? Nanti diharapkan masing-masing kelompok itu mempresentasikan hari ini ya. Ada 6 kelompok, syukur-syukur waktunya sampai ya 6 kelompoknya tampil. Kalau seandainya waktunya tidak cukup, ya berapa kelompok yang tampil. Tapi nantinya kalau kelompok yang belum tampil hari ini tetap tugasnya dikumpulkan ya, bisa dilewat WA group atau di aplikasi Microsoft Teams ya. Paham ya, Mbak, Mas ya? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Apakah sudah Paham, ada kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan? Ada? Kelompoknya siapa Ada, dulu? Pak. Siapa kelompoknya siapa? Kelompoknya saya Isma. Isma. Oke, Mbak Isma, silahkan kamu presentasikan tugas kelompoknya itu. Silahkan kamu share. Kelompok yang lain tetap menyimak ya, Mas, Mbak ya. Ya. Benar. Pastikan sinyalnya tidak ada gangguan ya. Kenapa Mbak Isma tadi kok hilang lagi? Halo Mbak Isma. Kelompoknya Mbak Iya, Isma. Pak. Ya. Silakan kamu share. Silakan. Ya. Ini adalah flowchart dari kelompok 1. Di sini ada mulai, terus ada nilai siswa, terus jika nilai siswa lebih dari 60, maka akan lulus, jika kurang dari 60 maka tidak lulus. Oke, sebentar Mbak ya. Ini tugas yang pertama ya. Pak Guru lihat Iya, dulu Pak. sebentar. Ya. Oke, ya benar ya. Ini urutan membuat flowchart tentang tadi apa kelulusan ya. Iya, Ya. Pak. Ya, kita beri aplaus dulu untuk penampilan kelompok 1 yang tugas pertama ini ya, yang nomor 1. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Isma, soal yang kedua ditampilkan untuk membuat program. Ini ada tugas kedua, pembuatan program. Di sini apabila nilainya kurang dari 60 maka tidak lulus, kalau nilainya lebih dari 60 maka akan lulus. Terus di run. Ya. Saya masukkan nilainya 70. Selamat Anda lulus. Program selesai. Sebentar Mbak, sebentar. Jangan ditutup dulu, sebentar. Itu kan kalau kamu memasukkan 70 ya, maka keterangannya lulus ya. Coba Iya, kamu Pak. masukkan angkanya 40 Mbak. Coba Pak Guru pengen lihat keterangannya apa itu. Coba ganti angkanya 40. Coba. Diganti angkanya 40, masukkan angkanya 40. Coba. Nah, keterangannya Anda tidak lulus. Ya. Betul ya? Terima kasih ya. Bentar Mbak, jangan dihilangkan dulu tampilannya. Silakan barangkali ada kelompok yang lain mau menanggapi.
tampilan dari kelompok 1 ini dari Mbak Isma dan kawan-kawan. Halo, kelompok lain? Yang lain mau menanggapi? Tidak, Pak. Tidak ada, cukup? Ya, kita beri aplaus dulu. Ya, kita beri aplaus dulu untuk penampilan kelompok 1. Ayo. Ya, terima kasih. Ya, silakan Mbak Isma. Ditutup dulu. Itunya, programnya. Tampilan share-nya. Oke. Kelompok 1 tadi sudah bagus ya, menampilkan presentasinya. Selanjutnya kelompok siapa yang mau menampilkan? Halo. Saya, Pak. Kelompoknya Mbak Avita. Iya, Pak. Oh ya, udah. Silakan. Anggotanya siapa aja Mbak Avita? Tumnia Hayati, Selvi, Marsha, sama Diana. Oh ya, udah. Silakan presentasikan. Pastikan internetnya lancar. Yang lain, kelompok lain tetap menyimak ya. Ini sambil nunggu presentasi kelompoknya Mbak Avita. Halo Mbak Avita. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ayo. Oh, belum tampil, gimana? Ada gangguan sinyal apakah? Pastikan internetnya. Sudah terlihat, Pak. Belum? Belum. Sebentar, lagi proses, Mbak. Lagi proses. Lagi proses. Ya, sudah. Coba, kamu jelaskan, Mbak Avita. Itu pertama kita mulai. Ya. Lalu baca nilai siswa. Ya. Jika nilai siswa lebih dari 60, maka Ya. akan tercetak lulus. Ya. Namun jika nilai siswa kurang dari 60, akan tercetak tidak lulus. Oke, ya. Betul ya. Flowchart soal yang pertama pembuatan flowchart tentang kelulusan, menentukan kelulusan ya. Kita beri aplaus dulu sekali lagi untuk kelompoknya Mbak Avita ya. Selanjutnya tugas nomor 2 Mbak Avita, silakan. Sudah tertampil, Pak. Ya sudah, ya. Ini lalu kitaran. Ya. Silakan. Kita masukkan nilai yang lebih dari 60 dulu ya, Pak. Ya. Itu Hasil keterangannya finishnya akan lulus. lulus. Ya. Coba kamu ganti angkanya yang 40 coba. Kamu isi 40 atau 30? Sudah, Pak. Keterangannya apa itu? Anda tidak lulus. Oh ya, berarti programnya sudah benar ya. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk penampilan kelompok 2 ya. Ya, terima kasih. Ini Mbak Avita sebentar. Ini kelompoknya Mbak Avita dan Mbak Isma tadi kan menggunakan HP Android ya. Program aplikasi sederhana menggunakan aplikasi di HP Android ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa, sudah lancar ya.
Coba Pak Guru pengen lihat coba yang pakai komputer atau laptop. Kelompoknya siapa ya? Mbak apa? Yang Pak. Mbak Febi. Ada yang pakai laptop ya? Coba tampilkan Pak Guru pengen lihat. Kelompok yang Ya, Pak. menampilkan pemrograman laptop. Kelompoknya siapa? Mbak Febi ya? Kelompok 3 ya, Mbak. Silakan Mbak Febi tampilkan. Ini yang menggunakan laptop. Silakan. Ini kelompok yang lain tetap menyimak ya, Mbak, Mas ya. Biarpun ini tugas kelompok, tetap sasaran utamanya adalah individu ya. Jadi diharapkan nanti setiap individu ini sudah bisa paham ya, membuat website dan membuat program sederhana. Aplikasi if statement ya, kontrol input output dev C++. Yang lain menyimak ya, Mbak, Mas ya. Ya, sebentar Mbak Pepi. Oh ini ya. Silakan Mbak Pepi jelaskan. Halo Mbak Pepi. Ya, sudah tampil silakan. Bentar, Pak. Ya. Silakan. Halo. Gimana Mbak Pepi? Apakah internetnya lancar ini? Halo. Bisa dengar suara Pak Guru Mbak Pepi? Ini kelompoknya Mbak Pepi. Silakan, sudah tampil kok. Ya. Halo. Barangkali temannya bisa membantu kelompoknya Mbak Febi. Halo. Suara Pak Guru kedengaran? Iya, Yang lain? Pak, kedengeran. Kedengaran. Ya, ini Mbak Febi gimana ini kelompoknya Mbak Febi? Ada kendala apa ini? Kok nggak ada suaranya? Bisa dengar suara Pak Guru, Pak Febi, dan yang lain kelompoknya Mbak Febi. Kelompok yang lain bisa membantu, misalnya kelompok anggotanya Mbak Febi, tolong bantu menjelaskan. Ayo. Halo, barangkali ini sinyalnya Mbak Febi ya ini tidak maksimal. Anggotanya Mbak Febi bisa menjelaskan, silakan. Ayo. Halo. Mbak Febi bisa dengar suara Pak Guru? Mbak Febi. Halo. Mbak Febi. Yang lain dengar Mbak suara Pak? Febi sinyalnya hilang katanya, Pak. Kenapa? Mbak Febi sinyalnya hilang. Oh, sinyalnya hilang. Ya udah. Tolong itu di apa? Ditutup dulu itu programnya. Nanti bisa diganti dengan kelompok yang lain dulu. Silakan. Sambil nunggu Mbak Febi, kelompok yang lain. Ayo satu kelompok lagi. Tadi kan baru 2 ya. 3 Mbak Febi, yang kelompok yang lain ayo. Ayo. Kelompok yang lain. Kelompoknya Mbak Diana. Silakan. Ayo. Kelompoknya yang lain ayo. Mbak, Mas, dengar suara Pak Guru? Halo. Kelompok lain, kelompok Marsha. Siapa? Elsa. Pas Farisi, silakan kelompok yang lain. Suara Pak Guru kedengaran kan? Halo. Iya, Pak, kedengeran. Ya, Kedengaran, Pak.
Sambil nunggu Mbak Febi, barangkali ada kelompok yang lain mau presentasi, silakan. Ayo. Kelompok yang lain, ayo tampilkan. Menggunakan HP Android juga nggak apa-apa tampilannya. Silakan. Halo. Ini kelompok yang lain gimana ini? Halo, sambil nunggu Mbak Febi. Ini waktunya sudah mulai habis ya. Ayo. Kelompok yang lain gimana? Ayo tampilkan. Ada yang mau menampilkan lagi kelompok yang lain? Mbak Febi, apa internetnya sudah lancar? Bisa dengar suara Pak Guru? Mbak Febi? Halo? Halo? Ini dengar suara Pak Guru kedengeran nggak? Mbak, Mas? Kedengeran, Pak. Ya. Coba yang lain sambil nunggu kelompoknya Mbak Febi nih. Ini menyingkat waktu, ayo. Tampilkan satu lagi, ayo. Ayo, menggunakan HP nggak apa-apa. Silakan. Ayo. Silakan, Mbak, Mas. Kelompoknya Sally. Ayo. Ayo, Pak Guru tunggu. Ini waktunya berjalan. Ini siapa nih? Mbak Rofiko ya? Kelompoknya Mbak Rofiko? Iya, Pak. Oh ya, ini kelompok 4 ya. Iya. Silakan Rofiko dijelaskan. Pertama, kita mulai. Terus, baca nilai siswa. Jika Ya. nilai siswa lebih dari 60, maka akan tercetak lulus. Jika kurang dari 60, maka tercetak tidak lulus. Selesai. Ya. Silakan selanjutnya tampilkan programnya. Mbak Rofiko, kalian programnya. Ya, kelompok 4 ini. Ayo. Kelompoknya Mbak Rofiko. Halo. Mbak Rofiko dan teman-temannya. Tampilan program yang keduanya gimana ini? Ini kelompok 4 baru tampil satu ini. Bisa dengar suara Pak Guru? Lagi proses mungkin, Pak. Oh. Ya, Pak Guru tunggu. Gimana Mbak Rofiko? Apa ada kendala sinyal? Mbak Rofiko dan teman-temannya, kelompoknya Mbak Rofiko, bisa dengar suara Pak Guru? Halo? Gak kedengeran? Gimana nih teman-teman yang lain? Apa Mbak Rofiko? Dengar. Silakan. Kelompoknya Mbak Rofiko tadi baru satu yang ditampilkan. Tampilan programnya mana? Coba teman yang lain bisa bantu, silakan. Anggota kelompoknya Mbak Rofiko, tampilkan. Ya, silakan. Ini siapa ini? Mbak Febi ya? Oh ya, udah kelompoknya Mbak Febi ini sudah bisa masuk. Silakan Mbak Febi, jelaskan. Pertama kita mulai. Ya. Ayo. Kemudian. Ya, Mbak. Mbak Febi, kelompoknya Mbak Febi.
Halo, kok sinyalnya ini kurang bagus ini Bentar, kelompok? Pak. Ya, halo. Pertama kita mulai, lalu baca. Ya, terus? Ya, silakan. Ya, udah kelihatan. Silakan. Pertama kita mulai, lalu baca nilai siswa. Jika nilai siswa kurang dari 60, maka akan dicetak tidak lulus. Jika nilai siswa kurang dari 30, maka akan dicetak tidak lulus. Oh ya. Ya. Oh ya. Lanjut. Tampilkan programnya. Tampilkan programnya. Tampilkan programnya, Mbak. Tampilkan programnya. Ayo. Nah, ya udah kelihatan. Ini yang pakai laptop ya. Ya, kelompoknya Mbak Febi silakan dijalankan programnya. Ayo sambil dijelaskan Mbak Febi. Kamu memasukkan nilai berapa itu? Halo. Itu memasukkan nilai 70. Iya. Iya, Pak. Ya, sekarang coba masukkan nilai 35, Mbak. Program yang tadi. Masukkan nilai 35. Apakah keterangannya tidak lulus? Bentar, Pak. Ya. Ya. Coba masukkan angka di bawahnya. Apakah keterangannya tidak lulus? Tidak lulus. Bentar, belum tampil. Ya, Anda tidak lulus. Ya, betul. Oke. Jawabannya betul ya, kelompoknya Mbak Febi. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompoknya Mbak Febi yang sudah maksimal ya, biarpun ada kendala sinyal ya. Ya. Nah. Coba barangkali ada yang mau menanggapi kelompok yang lain? Nggak ada ya? Apa ada? Mau Cukup, menanggapi? Pak. Cukup. Ya udah. Cukup. Ini berhubung waktunya mau habis ya. Kelompok yang tampil tadi itu baru berapa ya? 4 ya? 4 ya? 4, cuman yang satu kelompoknya Mbak Rofiko itu baru 1 ya. Mungkin ada kendala sinyal. Bagi kelompok yang belum menampilkan, tolong setelah pembelajaran ini langsung dikirim ya hasilnya, hasil pembuatan tugas di LKPD, dikirim ke WA Group boleh atau di aplikasi Microsoft Teams Maple TPMM. Dengar ya, kelompok yang belum tampil ya. Iya, Halo? Pak. Ya, Pak Iya, Guru Pak. tunggu. Iya, Pak. Pak Guru tunggu setelah pembelajaran ini selesai ya. Paling lambat ya sampai jam 18 sore, jam 6 sore. Pak Guru tunggu. Kalau tidak dikirim berarti nilai kelompok tersebut tidak ada. Mengerti ya? Dengar semuanya? Ya. Baiklah. Iya, Pak. Alhamdulillah hari ini masing-masing kelompok sudah berusaha maksimal menampilkan atau mempresentasikan tugas yang diberikan Pak Guru lewat LKPD. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya alhamdulillah ya luar biasa ya. Pak Guru sangat senang ternyata kalian sudah bisa membuat program sederhana. Sekali lagi Pak Guru berikan aplaus sebesar-besarnya. Terima kasih ya. Oke.
untuk pembelajaran hari ini tentang flowchart dan pembuatan sederhana program statement if, input output Dev C++, sudah Pak Guru sampaikan. Selanjutnya, barangkali ada yang mau mereview dari pembelajaran hari ini atau merefleksikan apa yang kalian dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, barangkali ada yang mau mereview apa yang kalian dapat pada pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Saya sudah paham membuat flowchart dan membuat program. Bentar, Mbak. Tadi siapa? Mbak Vita dulu ya. Gimana Mbak Vita? Iya, Pak. Apa yang kamu dapat pembelajaran pada pagi hari ini? Coba. Dengan pembelajaran hari ini, saya sudah paham cara membuat flowchart dan membuat program. Oh iya. Alhamdulillah ya. Berarti Mbak Vita sudah paham ya membuat flowchart dan membuat program aplikasi statement if, program Dev C++. Selain Mbak Vita tentunya sama juga ya. Semuanya sudah bisa paham membuat flowchart dan program ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, tolong Bisa, Pak. materi hari ini ya. Pemrograman intinya gini Mbak, Mas. Pemrograman itu tidak harus dihafal, tidak bisa hanya dihafal. Kalau dihafal itu nantinya cepat lupa. Ya. Cepat lupa. Kalau pemrograman itu kamu harus sering-sering berlatih. Tujuannya apa? Supaya tidak lupa. Ya. Tidak lupa. Ya, karena program itu harus berlatih terus. Ya. Hari ini paham, bisa kemungkinan besok lupa. Ya, kalau kamu tidak baca atau tidak pelajari lagi. Pesan Pak Guru, kalian tetap mempelajari apa yang Pak Guru sudah berikan materi-materi sebelumnya. Ya, apa yang kalian sudah dapat, materi yang Pak Guru sudah sampaikan, tolong kamu rekam di memori otak kamu ya. Insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kamu. Terima kasih. Ya, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan menerangkan, menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu berikutnya, minggu depan ya. Halo, dengar ya? Ya, Pak. Ya, untuk materi minggu depan itu kamu akan mempelajari control statement, perintah input output, closed loop, ya. Kalau ini open loop, nanti minggu depan closed loop, ya, berulangan, ya. Nanti Pak Guru seperti biasa, modul nanti Pak Guru bagikan, materi Pak Guru kirim lewat WA grup atau di aplikasi Microsoft Teams. Atau kamu bisa mulai hari ini, setelah pembelajaran ini kamu bisa melihat dulu di Google ya, program closed loop Dev C++. Ya, untuk referensi sebelum Pak Guru masuk ke materi minggu depan. Paham ya? Halo. Paham. Paham ya? Pak. Ya. Bentar. Pak Guru lihat absensinya lagi. Alhamdulillah kehadirannya sudah maksimal. Dari 36 siswa yang hadir 34 karena yang 2 itu izin. Ya, izin sakit. Tadi katanya Mas Iqbal ada izin lewat WA Pak Guru. Itu katanya mau suntik vaksin di desanya. Ya. Ya udah, nggak apa-apa. Sekali lagi barangkali Pak Guru ini sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran ini, barangkali ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Cukup. Untuk sinyal bagus ya? Untuk sinyal bagus ya? Iya, bagus. Ya. Ya. Pesan Pak Guru, tolong kamu sering berlatih sekali lagi, ya.
Bersama guru karena pemrograman itu harus sering berlatih. Tolong, kebetulan simulasi Dev C++ ini bisa digunakan pakai HP Android. Silakan kamu banyak pelatih pakai HP Android kamu sebelum kamu punya laptop atau komputer. Bagi yang sudah punya komputer, silakan banyak-banyak pelatih juga ya menggunakan program Dev C++, buat program. Terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.